Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Vivi Napitupulu yang bertanya, kalau KTP yang menggugat di Jakarta Barat dan tergugatnya itu KTP-nya di Jakarta Utara, kira-kira masuk ke pengadilan negeri mana ya, Jakarta Utara ataukah di Jakarta Barat? Oke, jadi secara umum untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan itu didasarkan pada asas actor sequitur forum rei. Asas ini diatur di dalam pasal 118 ayat 1 HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Tetapi selain pasal 118 ayat 1 HIR, sebenarnya ada 6 asas lain yang bisa digunakan terkait dengan di manakah kita harus menggugat atau gugatan tersebut harus didaftarkan begitu ya. Yang pertama, asas actor sequitur forum rei dengan hak opsi. Nah, ini berarti bahwa dalam hal ada beberapa orang tergugat, jadi tergugat ini lebih dari satu orang, maka gugatan itu diajukan ke pengadilan negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan dari penggugat. Jadi kalau ada contohnya ada 5 orang yang digugat begitu ya, kemudian penggugat bingung nih dari 5 orang ini alamatnya berbeda-beda, maka penggugat bisa memilih salah satu tempat tinggal tergugat dari 5 ini untuk kemudian didaftarkan gugatannya. Itu yang pertama. Asas yang kedua, actor sequitur forum rei tanpa hak opsi, yaitu gugatan diajukan berdasarkan tempat tinggal debitur prinsipal. Dalam hal ini, para tergugat ini salah satunya merupakan debitur pokok atau debitur prinsipal gitu ya, sedangkan yang selebihnya atau yang lainnya itu berkedudukan sebagai penjamin. Jadi penjamin ini artinya bahwa biasanya ini terjadi pada bank begitu ya. Jadi si A meminjam uang kepada B atau kepada bank B begitu ya, dengan jaminannya adalah orang tua dari si A, kita sebut aja C gitu ya. Nah, ketika si bank B ini kemudian melihat bahwa si A ini macet kreditnya atau kemudian A ini tidak membayar kreditnya, maka bank B ini tidak bisa menggugat orang tuanya si A gitu ya, atau dia tidak bisa serta-merta menggugat si C. Atau kemudian perjanjian kredit ini menggunakan notaris dan kemudian dia menggugatnya itu di tempat tinggal notaris. Itu tidak bisa begitu ya, tidak diizinkan atau tidak bisa dilakukan. Tetapi ketika memang bank ini ingin menggugat si A karena memang si A ini yang kemudian macet kreditnya gitu ya, dalam hal ini dia adalah debitur pokok atau dia adalah debitur prinsipal, maka dialah si A inilah yang kemudian harus digugat atau kemudian digugat di tempat tinggal si A ini. Yang ketiga, kita bisa menggugat di pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat. Dalam hal ini tempat tinggal ataupun kediaman dari tergugat ini tidak diketahui gitu ya. Ini berlaku untuk apabila tergugat ini kediamannya contoh ya berada di luar negeri dan tidak dimungkinkan untuk melakukan panggilan karena memang jaraknya yang jauh begitu ya. Nah, kemudian nanti proses pemanggilan si tergugat ini akan dilakukan melalui panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baru kemudian gugatan tersebut disampaikan melalui Direktorat Jenderal Protokol pada Kementerian Luar Negeri. Nah, ini diatur di dalam pasal 20 ayat 3 gitu ya, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana mengatur bahwa dalam hal tergugat bertempat tinggal di kediamannya gitu ya, atau bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian itu dapat diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat itu sendiri. Kemudian nanti ketua pengadilan baru akan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Nah, asas yang keempat yaitu forum rei citae gitu ya, atau gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Jadi contohnya yang kita sengketakan ini adalah tanah begitu ya, tanah di daerah Y. Nah, kemudian si A dan B ini yang menggugat atau A yang menggugat si B ini itu bisa menggugatnya itu di letak tempat tanahnya ini yang berada di wilayah Y ini begitu ya, tidak harus di tempat si B itu. Nah, yang kelima yaitu kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili. Artinya bahwa para pihak dalam perjanjian itu dapat menyepakati domisili pilihan atau domisili mana yang kemudian menjadi hasil kesepakatan dari mereka berdua untuk memilih begitu ya di pengadilan negeri wilayah tertentu gitu ya, yang akan berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Nah, itu harus atau wajib diatur di dalam perjanjian. Contoh gitu ya, si A berada di Kalimantan, kemudian si B berada di Sulawesi.
Nah, karena si A ini juga nggak mau pergi ke Sulawesi untuk melakukan atau menggugat si B, dan si B juga nggak mau pergi ke tempat tinggalnya si A di Kalimantan, maka mereka bisa memilih contohnya wilayah Surabaya, begitu ya, Pengadilan Negeri Surabaya, supaya kedua-duanya ini menghabiskan ongkos bersama-sama gitu ya, atau tenaga bersama-sama ke wilayah lain. Nah, itu juga bisa dilakukan begitu ya. Atau yang keenam, pemerintah dapat digugat, ini dalam hal ini pemerintah ya, pada setiap pengadilan negeri. Dalam hal ini pemerintah Indonesia ini bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara gitu ya. Maka gugatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri di mana departemen yang bersangkutan itu berada. Jadi beberapa hal yang bisa disimpulkan dari pertanyaannya Ibu Vivi gitu ya. Yang pertama, apabila memang Anda kemudian mengetahui alamat orang yang akan Anda gugat, maka gugatan tersebut wajib didaftarkan di alamat tergugat gitu ya, di alamat orang yang akan kalian gugat. Atau yang kedua, apabila Anda tidak mengetahui alamat orang yang ingin Anda gugat, maka gugatan didaftarkan ke pengadilan negeri wilayah penggugat atau di wilayah Anda gitu ya. Anda yang menggugat, lalu kemudian alamat tergugat itu kalian menuliskan bahwa kalian tidak mengetahui atau tidak diketahui begitu ya. Nantinya kemudian pengadilan akan meminta Anda untuk memanggil si tergugat ini melalui pengumuman koran sebanyak 3 kali pengumuman gitu ya. Biasanya di pengumuman lokal maupun nasional gitu ya. Dan kemudian mengenai pengumuman ini Anda bisa bertanya kepada panitera untuk nantinya Anda bisa dibantu atau diarahkan ke petugas di pengadilan negeri ya, yang biasanya membantu Anda mengurus atau membantu orang-orang gitu ya, mengurus pengumuman koran di pengadilan negeri tersebut. Jadi biasanya koran apa yang biasanya dipakai atau yang digunakan, itu kalian bisa bertanya kepada panitera untuk panitera kemudian mengarahkan kepada kalian. Yang ketiga, apabila orang yang akan Anda gugat ini berada di luar negeri, maka Anda bisa menggugat ke pengadilan negeri atau pengadilan agama ya, di tempat tinggal Anda yang nantinya kemudian si permohonan atau gugatan yang si penggugat ini ajukan itu akan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat melalui si majelis hakim. Oke, jadi kembali pada pertanyaan Ibu Vivi, apabila penggugat berada di Jakarta Barat atau dan tergugatnya ini ada di Jakarta Utara, maka gugatan tersebut sudah jelas harus didaftarkan di Jakarta Utara gitu ya. Oke, demikian penjelasan di video kali ini. Semoga membantu kalian untuk memahami kemana atau di mana kalian harus melakukan atau mendaftarkan gugatan terhadap seseorang apabila upaya hukum tersebut terpaksa atau harus kalian ambil untuk kalian lakukan. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe, like, dan komen, serta bagikan kepada teman, saudara, ataupun keluarga dan kenalan kalian yang membutuhkan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.